Great. Teman-teman yang terkasih, saya mau bicara jujur hari ini ya. Banyak orang Kristen sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri secara nggak sadar ya. Merasa dekat dengan Tuhan, padahal tidak pernah mengalami Tuhan. Bisa mengutip ayat-ayat firman ya. Bisa doa yang panjang-panjang, bisa pelayanan rajin pelayanan malah, tapi tidak pernah hidup di dalam hadirat Tuhan yang nyata. Alright, hari ini temanya adalah stop deceiving yourself. You haven't experienced God yet. Ya. Stop menipu diri. Anda belum mengalami Tuhan. Alright, kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang tidak pernah hidup di dalam hadirat Tuhan yang nyata. Ini bukan kekristenan. Ini sandiwara rohani. Jadi pukulan pertama gimana ya? Anda ikut Tuhan atau Tuhan yang ikut Anda? Mari jujur, berapa banyak doa yang kita seperti ini? Tuhan berkati rencanaku. Tuhan lancarkan usahaku. Tuhan ikuti kehendakku. Sepertinya doa ini benar kan? Tapi sebenarnya ya, kedengarannya rohani memang. Ya, tapi sebenarnya egois karena dalam experience God ya, jelas kita dipanggil ikut Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita. Ini tamparan rohani ya, kalau hidup Anda tidak berubah. Ya, tidak berubah arah mengikuti Tuhan. Mungkin Anda belum benar-benar ikut Dia. Jadi pukulan kedua. Tuhan sudah bicara, Anda yang tuli. Jangan bilang, saya belum dengar suara Tuhan. Bukan Tuhan yang diam. Anda yang tidak mau dengar. Tuhan sudah bicara lewat firman-Nya, lewat hati nurani, lewat teguran Roh Kudus. Tapi apa respon kita? Disuruh mengampuni, nanti dulu. Disuruh berhenti berdosa, pelan-pelan Tuhan. Disuruh melangkah, saya takut Tuhan. Jadi pesan pedasnya gini, kita bukan kurang pewahyuan. Kita sebetulnya kurang ketaatan. Jadi pukulan ketiga, Anda mau mujizat tapi menolak ketaatan. Itu yang terjadi. Anda mau mujizat tapi menolak ketaatan. Ini yang paling parah ya. Semua orang mau mujizat, mau. Semua orang mau berkat, pastilah, pasti mau. Tapi tidak semua orang mau taat, padahal prinsipnya sederhana. Tidak ada pengalaman Tuhan tanpa ketaatan. Lihat tokoh-tokoh Alkitab ya, Abraham. Abraham itu taat walau tidak masuk akal. Musa juga taat walau sebetulnya takut. Petrus juga melangkah walau ombaknya besar waktu itu ya. Suruh melangkah keluar dari perahu kan. Masih ingat cerita itu? Semua orang tahu cerita itu ya. Mereka mengalami Tuhan karena mereka itu taat. Itu tamparan keras kalau hidup Anda terlalu nyaman. Kemungkinan besar Anda sedang jauh dari ketaatan. Ada orang bilang saya dekat dengan Tuhan tapi hidupnya masih simpan kepahitan. Masih simpan dendam, masih kompromi dengan dosa. Masih hidup semau-maunya. Itu bukan dekat. Itu ilusi rohani, seperti orang lapar yang cuma nonton video makanan yang di TV itu. Ya kelihatannya menikmati, tapi sebenarnya tetap lapar. Jadi puncaknya, saudara-saudara yang terkasih, saya harus katakan ini dengan tegas. Masalah terbesar gereja hari ini bukan kurang ibadah, tapi terlalu banyak orang yang tidak mengalami Tuhan. Datang ibadah tapi kosong. Nyanyi tapi hati jauh. Doa tapi tidak ada kuasa. Ini berbahaya. Karena kita merasa saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita sedang jauh dari Tuhan.
Jadi pesan moralnya, Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berbicara. Masalahnya hanya satu, apakah kita mau taat atau terus menipu diri kita? Jadi tolong jawab pertanyaannya saya ya. Satu, apakah Anda benar-benar hidup dalam ketaatan atau hanya merasa rohani? Dua, bagian mana dari hidup Anda yang Tuhan sudah bicara tapi Anda masih menolak? Tolong jawab jadi jujur ya, dan renungkan jawaban Anda. Teman-teman, partial obedience is still disobedience. Ketaatan setengah-setengah itu tetaplah ketidaktaatan. You don't need more sermons, you need surrender. Anda tidak butuh lebih banyak khotbah, Anda butuh penyerahan diri. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sadar seringkali kami bukan tidak tahu kehendak-Mu. Kami hanya tidak mau taat. Ampuni kami yang menipu diri dengan agama tapi tidak hidup dalam kebenaran. Hancurkan kesombongan kami, lembutkan hati kami, ajari kami bukan hanya mendengar tapi melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang mau bertobat. Ayo, tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.